Atas masuk semua. Masih dulu ayah. Di sini kita adventure camp, edukasi tentang dasar-dasar ilmu petualangan di alam bebas, 15-16 Februari. Nah, itu motor kita. Ih, Sirina tah. View-nya, aduh, maksimal. Saya ingin sedikit menyampaikan mengenai histori agenda kita dan jumlah kepesertaan yang ikut, termasuk pemateri-pemateri yang akan ikut juga dalam kegiatan kita. Izin saya perkenalkan, nama saya Iwan, lengkapnya Iwan Sumarna, dari Lembaga Sahabat Mulia Indonesia. Jadi ya. Baik. Nah, terus agenda kita insya namanya adventure camp, dan dengan kita ucapkan mungkin bismillah ya bareng-bareng di jamaah untuk memulai agenda kita. Kita ucapkan bareng aja dari acara pembukaan. Kalau misalkan di Ramadan kan apel gitu ya, atau pembukaan lurah ya, orang hutan apel gitu ya. Baik, kita ucapkan basmalah bareng-bareng untuk memulai agenda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud kita di sini adalah kita akan mengedukasi atau menyamakan persepsi kita tentang kegiatan adventure seperti apa, atau bahasa Indonesia petualang yang aman. Nah, memang bidang saya ada di potensi SAR, pencarian pertolongan. Yang kedua ada di safety ketiga ahli umum dan jalan ahli. Nah, biasa saya di gedung-gedung tentang bagaimana jika terjadi bencana atau terjadi jika ada kecelakaan juga atau segala macam,
saya di sini diminta untuk dengan safety, karena memang aktivitas petualang liar ini, petualangan alam ini adalah aktivitas yang berhubungan langsung antara kita dengan alam ya. Jadi apa sih adventure itu adalah eksplorasi ya, eksplorasi dan pengalaman langsung kita berinteraksi dengan alam. Dengan kita melakukan aktivitas petualang ini adalah kita bereksplorasi nih. Jadi bukan cuma naik gunung sebenarnya ya petualang itu. Teman-teman kita dari Wanadi ada yang berpayung, ada yang rafting, ada yang naik gunung ya. Jadi eksplorasi ini banyak. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kalau di sini sebenarnya bidang saya nanti ada di akhir ya, di safety. Nanti kita akan coba combine terus bagaimana jika terjadi kecelakaan. Nah, sini kita akan menyamakan dulu apa sih adventure itu bagi kita ya. Karena dengan adventure itu kita pertama bisa memberikan kesehatan. Ya, kesehatan, melakukan aktivitas kayak teman-teman kita dari TikToker. Saya kalau naik gunung nginep Pak. Nginep, tapi kadang sesuai dengan ini aja, sesuai dengan kebutuhan. Iya. TikTok gitu. Nah itu kan kita mengeluarkan energi yang begitu besar ya. Kita sehat. Karena apa? Karena semakin sering kita melakukan aktivitas ya, peredaran darah kita semakin lancar. Ya, semakin lancar. Yang kedua juga kita nggak stres. Nah, Ya kan itu yang kita rasakan. Dan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak melakukannya gitu. kaum mager. Kaum mager. Nah dulu saya Wih, ini tanah kita nih. Alhamdulillah banyak. Kemana Pak Sef? Kemana Pak Sef? Persibaya sama Persisol. Premium. Gratis Sambil nunggu live streaming ya. Nah, bisa gratis. Sambil nunggu live streaming gitu. Berlangganan. Iya. Masukkan ke dia bisa. Nunggu live streaming Zoom meeting. Lesbian. Itu adalah seorang relawan yang punya kepedulian. Jadi itu Kang Jopri, tidak ada, belum ada sampai saat ini sepengetahuan saya belum ada tingkatan seorang relawan. Terus apakah ada relawan ini? Ada relawan itu banyak sekali macam-macam. Ada relawan dari dinas-dinas terkait, ada relawan dari komunitas, ada relawan dari lembaga tertentu, ada lembaga atau ada relawan dari organisasi yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada tingkatannya, nggak ada levelingnya. Jadi sepengetahuan saya ya itu ya. Tapi yang sudah ada di kita adalah Perkap nomor 17 tentang des relawan. Des relawan juga itu hanya administrasi, sifatnya menandakan keberadaan dia tinggal di mana, organisasi apa, bergerak di klaster apa. Itu Kang Jupri. Tetapi untuk menjadi rescuer kan biasanya kan harus punya sertifikasi tertentu Pak. Ya seperti yang kita kalau rescuer berbeda lagi dengan relawan. Oh begitu. Abah dulu sebelum masuk menjadi disebut relawan bukan menjadi, karena Abah disebut relawan itu sebutan orang lain saja. Dulu Abah itu pertamanya rescuer, menolong orang yang hilang di alam terbuka, pesawat jatuh, orang hilang di sungai. Itu Abah dulu bergeraknya di situ, seorang rescuer. Rescuer memang harus punya kemampuan. Tadi kata Abah tadi di awal, ada dia punya kewajiban menjalankan terhadap Tuhannya, tanah air dan undang-undangnya, itu karena dia akan bergerak di medan-medan dimanapun
Ya, karena seorang rescuer tidak punya batas, ya. Dia bergerak di wilayah mana, ya, dia punya kesempatan dan punya jiwa kemampuan. Ketiga, si rescuer itu punya kemampuan, punya keterampilan, punya pengetahuan. Itu yang tadi Abah katakan. Terus si rescuer itu harus punya minimal 4 kemampuan tadi, tentang physical fitness, tentang technical skill, tentang human skill, tentang environmental skill, belum ditambah lagi tentang responsif dan mampu beradaptasi. Jadi rescuer itu harus punya kemampuan. Kalau rescuer belum optimal atau belum matang di kemampuan itu, ya banyak menjadi rescuer misalkan di satu posko itu ada yang khusus dia punya kemampuan mencari orang yang hilang, tapi juga dia punya kemampuan khusus membaca peta di pos sebagai plotter segala macam. Itu juga rescuer. Ya, jadi kalau dia punya kemampuan yang sudah teruji, apalagi ada sertifikasinya, ya itu bisa bergerak di lapangan sesuai dengan kemampuan. Jadi rescuer memang harus punya kemampuan yang mumpuni untuk membantu orang keluar dari kedaruratan. Itu Kang Jupri. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Dan juga Mbak Soma yang bagi emak itu sesuatu yang wow gitu gimana. Tapi emak banyak belajar dari mereka, walaupun baru ketemu sekarang. Insya Allah semuanya bisa menjadi edukasi. Jadi baru sebetulnya tahu tentang Mang Odi, tentang Pak Dodi, ya di medsos gitulah. Akhirnya ketemu juga, alhamdulillah sangat bersyukur ketemu dengan para senior. Meskipun usianya mungkin masih di bawah-bawah emak kan ya. Tapi ilmunya benar-benar di atas emak gitu. Jadi emak itu cuma seorang emak-emak yang pengen menikmati gunung, pokoknya mah yang ringan-ringan aja lah, nggak begitu mengejar plakat, juga nggak mengejar view. Soalnya selama ini OTB itu TikTok nggak selalu mendapatkan gunung dengan view yang bagus-bagus, indah. Malahan kebanyakan kalau di Bandung itu kan view-nya di puncak itu malahan gunung-gunung di Bandung itu tertutup ya, tertutup kayak burak sih terbuka. Manglayang, Pangalengan, Ciwidey kebanyakan gunungnya malahan hutan-hutannya, gunungnya tertutup. Tapi bagi komunitas emak kita itu tetap enjoy, menikmati, karena yang kita cari itu bukan sekedar plakat. Utamanya bagi OTB, Official TikToker Bandung itu utamanya tadabbur alam. Karena kita itu mencari pahala, ibadah nggak selalu selamanya kan harus di rumah. Di luar rumah juga harus menjadi pahala dan ibadah. Selain itu edukasi. Itu sih menurut emak. Dan yang terpenting bagi ini ada beberapa dede-dede emas. Yang terpenting kalau mau mendaki gunung, di samping mental harus kuat. Mood juga harus bagus. Karena kadang-kadang bad mood itu mempengaruhi di trek. Kalau hati kita kesel, males mau naik ke puncak juga. Sangat males gitu. Apalagi belum apa-apa udah lihat MDPL-nya. Waduh, 2000 lebih. Bisa nantinya orang TikTok. Jangan dipikirin itunya, yang penting mah proses perjalanannya gitu. Dari pos 1 ke pos 2 udah jangan dipikirin, misalkan kata orang lain mah treknya terjal, pokoknya mah kita mah percaya diri weh. Kalau kata mama legeg lah gitu, batur ge bisa, piraku orang tuh bisa. Apalagi ini kan yang masih muda-muda pasti bisa. Yang seperti emak aja hampir 60 kan, mah udah bilang ulang tahun baru kemarin pas Valentine tuh 59. Jadi 1 tahun lagi tahun depan mah udah 60. Teman-teman emak udah banyak yang pensiun. Tapi mama insya Allah
di rumah juga ngapain? Kalau satu hari aja, hari Minggu kan tiap minggu kita TikTok. Makanya buat apa namanya juga official TikToker Bandung. Jadi kita tiap minggu itu nggak pernah berhenti. Tanyain aja ini tim jelajahnya. Jadi tiap minggu itu kita nggak pernah berhenti TikTok Bandung, gunung-gunung Bandung lah. Kalau gunung yang di luar Bandung gitu, kita pasti camp seperti Ciremai, Cikuray. Tapi pernah OTB itu ke Salak, TikTok. Jadi tapi beraninya cuma Salak 1 Kang Iwan. Kalau Salak 2 mah nggak berani. Jadi Salak 1 TikToknya gini. Jadi kita tidur dulu di base camp. Dari Cimlati ke atas baru kita TikTok. Lumayan rungkad gitu. Jadi buat para dede-dede mas yang nanti mau ikut TikTok ke gunung gitu, yang pertama harus kita persiapkan di samping mental, mood juga harus bagus, kemampuan, dan itu juga jangan lupa fisik. Misalkan ini hari Minggu kita mau TikTok nih, kalau mak itu setiap subuh habis sholat subuh itu suka jogging ke atas karena rumah itu kan di bawah Manglayang. Jadi nggak usah sampai Manglayang, nggak usah, sekuatnya kita aja. Jadi jam 6 itu udah di rumah lagi. Jadi tiap hari itu harus bisa usahakan keluar, dan mak itu nggak pernah pakai sepatu, pakai kaos kaki aja. Bagus itu kan buat saraf-saraf di kaki, menguatkan. Kan semua penyakit juga dari kaki ya Pak Asep. Dari sini tuh banyak urat-urat saraf kita yang bisa nyambung sampai ke atas. Jadi kalau misalkan jalan kaki sampai ke Batu Kuda aja itu udah bagus tiap hari. Kalau masih jarang-jarang sampai Batu Kuda udah kuat oke tiap hari mah. Dari bawah. Bukan Cikoneng, mama di bawah lagi Cikoneng. Di bawah Cikoneng di Bukit Cinun Kustari. Lumayan kan sampai Batu Kuda juga itu. Itu bagus buat ini, apalagi buat anak-anak muda ini. Nggak mungkin lah nggak kuat kalau cuma jogging-jogging aja. Jadi itu persiapan untuk nanti kita TikTok hari Minggu. Karena emak itu kalau udah jam 8 harus udah ada di rumah. Karena emang MC tiap hari dinesnya. Beneran emang MC tiap hari. Dibayarnya 30 hari. Jadi MC itu M sama C, MC. MC itu ngomong cucu. Iya, tapi itu mah pekerjaan yang paling mulia. Dulu kan pernah bercita-cita jadi guru, nggak kesampaian. 2 kali zaman dulu kan UMPTN ya Pak Asep, gagal. Padahal yang pertama udah masuk di IKIP dulu mah. Tapi karena jurusannya nggak suka, akhirnya baru setengah semester juga udah keluar. Lumayan rada-rada bandel merenang gitu. Padahal Dijaga attitude-nya baik di alam terbuka dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah ini mungkin Mbak yang ingin kami dengar dari navigasi so kemana-mananya bisa mikir. Jadi lamun tidak ada logistik teh non biasanya anarkis. Tapi karena nanti ada katanya materi survival, jadi wayahna kita mah nanti balanya wae gitu. Bukan survival sih, punya wisata kuliner. Nah, jadi orang yang naon we sabang sanding nu bisa didahar lah. Survival ya istilah kerennya mah. Ya kalau bahasa orang mah bertahan hidup lah gitunya. Yang penting bisa hirup. Kumaha cara nama rek nganjuk, rek meuli lu buka duit. Oke itu. Ada mun di perkampungan gitunya aya warung kene mah ulah sabang sanding naon jujukutan nang daunan gitu mun aya warung nganjuk we. Nganjuk. Bener tuh. Iya. Jadi ada yang belum masih potong Kayaknya juga tebu kan. Oh ya Kaliandra, oh dengerin. Kayu putihnya. Enggak kayu putih ya. Iya. ini ada proteinnya nih, semut hitam. Kamu bagus segede. Tegasnya. Nah ini dia. Digabungin gini nih. Nggak bisa itu. Nah itu katanya tadi pakai itu. Kayak gini. Ya, kita coba dulu. Ini apa? Getah. Nyeri tangannya. Ini sangat mudah.
Gak apa-apa. Jatuh. Kamu lari? Sakit nggak? Atau nundutan. Sanu apa? Sakit nggak? Sakitnya? Menyala. Menyala ndasku. Nah, setelah dia menyala, Jadi merapat aja biar kelihatan. ayo merapat apa di sini ya? Tinder. Apa itu Tinder, Bang? Tinder Biar itu cepet ya. iya dia Kenapa nggak langsung sini? Otomatis apa? Kamu nyoba itu. Nyoba ini, nyoba kita ini. nyoba ini. Kalau ini Coba, jadi coba. lebih lama. Kalau di situ terkadang mati. Starter fire. Apa? Kita langsung Tuh, Bang Miko mah dimakan biasanya. baru kita tiban dengan ranting-ranting kecil. Waduh, dulu. ketiban dia. Tahan dulu. Ini. Mati. Nanti lagi. Oh, tindernya mati. Mana tadi itunya? Kemudian Oh, itu di situ. Lah eta pengarah agama. Kita malam itu kita Sedikit-sedikit. lonte-lonte sedikit dulu. tumpuk Kita dulu ya dulu biar ada udara dulu. darah. Nanti bahasa Turkina mirun seuneu. Terusin. Turki. Bahasa Cileunyi. Bahasa Cileunyi juga. Lebih. Bahasa Ini lebih Cikoneng. ranting-ranting kecil sebenarnya. Segini gini ya. Sampai apinya nyala. Tengah bumi oren. Nang. Teman-teman bisa kaki kanannya di depan. Ada yang tinggal pura-pura, nggak tahu. Kanan depan. Ya. Terus ada tetap kepalanya. Di lehernya. Diserok ya. Tangan masuk ke bawah. Doang masuk ke bawah. Sampai ke bawah. Ya. Ketika nanti abang yang di atas ya bilang satu berarti diangkat taruh ke paha. Dua dilipat ke dada. Tiga berdiri rame-rame. Tapi tangannya, nah ini diangkat taruh ke paha dulu. Makanya pahanya kan harus begini. Kang, bisa perlu. Oh, dari yang lain dulu. Oh iya. Nah, begini. Ya, pegang kepalanya. Nah, tunggu duduk kan video bisa dipotong. Satu, dua, tiga. Belum. Video. Udah. Udah. Siap. Adventure Game. 2, 3. Adventure Game. Garis Senggol. Lari.
Mereka berkata, janganlah kau pergi mendaki gunung, memanjat tebing. Kata mereka, itu berbahaya, resikonya tinggi, jiwa ragaku. Mereka berkata, janganlah kau pergi susuri sungai, menyeberang samudra. Kata mereka, itu berbahaya, resikonya tinggi, jiwa ragaku. Tetapi aku tak peduli, karena aku mencintai. Ku tetap pergi mendaki gunung, memanjat tebing, menyusuri sungai. Tetapi aku tak peduli, karena aku mencintai. Ku tetap pergi